Dulu ketika Pak Harto turun, itu kan gagal reformasi karena semua yang bareng-bareng mengurus reformasi mengkhianati konsep awalnya, konsep Cak Nur sama saya. Soeharto jatuh, berarti seluruh kabinetnya bubar, MPR bubar, DPR bubar, kita bikin komite reformasi, kita angkat jadi MPRS, MPR sementara, dan langsung bertugas mengangkat kepala negara sementara diinstruksikan membuat pemilu secepatnya. Tapi yang terjadi kan bukan informasi. Dulu kalau Soeharto saja kita jatuhkan, kok Habibie malah naik. Lepas bahwa Pak Habibie orangnya baik dan presiden yang jujur. Lebih itu gini, sapi ini ditangkap pedete rapopo, kan gitu. Kan mestinya reformasi itu ya reformasi, reform, dan konsep kita begitu. Jadi tanggal 19 itu resepsi akad nikah. Saya Pak Harto, Cak Nur, bahwa Pak Harto turun gini dengan sumpah ini, dan saya yang bikin konsepnya. Pak Harto menandatangani dengan ikhlas karena dan mengangkat saya sebagai ustaz. Iya, artinya Pak Harto benar-benar dia kalau dia berguru, dia benar-benar berguru karena dia tipe penyanyi Jawa yang tidak hipokrit. Jadi dia kalau saya suruh wiritan, saya suruh tidak pergi, saya suruh di rumah aja, nggak usah ke masjid, di rumah taat, benar-benar taat sami'na wa ata'na. Itu Pak Harto di akhir hayatnya. Dan boleh dong orang itu gunanya husnul khotimah itu karena ada perhitungan manusia itu su dulu, jelek dulu, terus diberi peluang untuk husnul khotimah. Gunanya cahaya itu adalah karena ada fenomena kegelapan. Nah kalau di politik Indonesia enggak begitu, Anda dekat sama gelap, itu sepanjang hidup Anda harus gelap. Tidak boleh ada kemungkinan bahwa manusia itu bertobat. Pak Harto itu bertobat, makanya dia tenang-tenang aja. Dia tidak lari ke luar negeri, dia tidak ngapa-ngapain. Tangkep pun adilono, dan dia sudah menulis perjanjian untuk mau diadili dan mengembalikan hartanya kepada negara, kepada rakyat, gitu ya. Nah karena itu tidak ditaati, ya udah akhirnya bukan informasi, makanya saya bikin gerakan selawat keliling, gitu ya. Terus kemudian sudah mulai berdatangan orang melihat SBY. Cak, bismillah ya Cak ya, ini dari Konghucu, teman-teman Kristen, HMI, semua itu sepakat. Ketok iki Cak, presiden tepat kita, SBY iki Cak. Jangan kok ngajak kue mantap, nih reserve loh lah. Serap bro, soalnya aku urai aku. Karena orang gelem jelek ke, akhirnya 10 tahun mukabil. Gitu. Wes, saiki kowe arep mlebu bolongan meneh. Tak elek ketawa kowe. Ini bukan soal Jokowi Prabowo. Kalau ngomong kualitas, kedua-duanya tidak memenuhi syarat. Kowe koyo ngene kok, ampu-ampu koyo ngene kok. Ambok karo kowe berdebat karo-karone kalah. Emang asli. Nyusun kalimatnya angel. Ini saya bukan apa-apa, memang benar begitu. Karena sistem kita salah. Ya gimana? Karena dasarnya salah. Pondasinya juga salah, tinggal tekno cagak kabeh tadi protokol kabeh mending kabeh gitu loh. Nah, Dimas, apakah kita memerlukan kehancuran lebih besar untuk memungkinkan kebangkitan, ataukah ada lapisan-lapisan di mana kita bisa ndeder satrio, kita bisa membangun negeri baru, terserah mau bentuknya negara parlementer apa presidensial, terserah. Jadi pokoknya kita punya niat untuk berikutnya nanti kita sudah punya orang-orang yang memiliki pemahaman, idealisme, cinta kerakyatan, dan pengalaman untuk menikmati berbuat baik kepada rakyat. Seperti anak Maknya ini kan bukan hanya pintar berbuat baik, menikmati perbuatan baik. Nek berbuat baik orang nikmat gue ngopo. Jadi harus ditemukan nikmatnya. Penderitaan pun temukan nikmatnya. Jadi kalau ditinggal pacar itu pasang terus gambarnya di dompet. Masukin lagi. Sesu arep turut pasang ini itu. Jadi penderitaan dinikmati. Penderitaan dinikmati, ingat ya. Jadi ada kenikmatan yang luar biasa di dalam penderitaan.
Jadi tidak bisa bangsa Indonesia hancur, negaranya hancur dengan mudah dan sudah hancur, tapi rakyat Indonesia tidak bisa hancur. Dan saya sangat kaget, dan ini kan Anda ini kan calon-calon yang akan datang. Sekarang Anda santai-santai aja dulu, yang penting Anda jadi satria dulu, dilengkapin, dikempelke. Jadi apa jenenge ora cerdas tapak palu ning pandhe. Jadi gue gendino latihan ning pandhe. Aku kudu ndasmu. Latihan ngilang, masuk Bali. Oke, alhamdulillah. Ini teman-teman sekalian, ini kita bukan mempersoalkan Indonesia, bukan mempersoalkan politik elit kita, enggak. Kita sedang belajar membangun masa depan. Kita apa adanya melihat kekurangan dan kelebihan. Emang ada orang yang jelek? Tidak ada yang jelek di antara elit politik itu. Tapi mereka tidak punya kekuatan kepada dirinya sendiri, sehingga mereka tidak berani melakukan apa yang sebenarnya mereka yakini. Isone ya mek ngono iku ya apa meneh. Wong kok aku ngene kae piye? Aku ngene kae piye kan gitu. Gek ngene, gek ngene. Jadi orang yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri, mereka bukan orang jahat. Mereka orang yang tidak berdaulat atas dirinya sendiri, dan itulah yang kita bangun di Maia ini. Gitu loh. Kita berdaulat, abang silimolas wani nerja ngarep ngopo. Belok kiri. Lah piye belok kiri jalan terus wong jalannya ora cukup kok. Terus kok nek kene melanggar polisine nesu lho Pak polisi. Sing salah niku negarane, wong dalane ora memenuhi syarat aturane normal. Aturane apa? Dalane ora normal kok aturane normal. Sehingga saya pernah nangkap polisi. Benar di Jakarta. Saya sama Mas Suki, teman kita Mania, Mas Suki ditangkap karena keliru jalan, sudah perbaikan macam-macam, ditangkap, terus direbut kuncinya sama apa jenis STNK. Tak rebut meneh, Mas berangkat, tunggu saya di sana di kantor. Anda ikut saya. Karena Mas tak tangkap nang kantornya dewe. Mas Anda ngerti enggak? Aturan itu normal, perangkatnya harus normal. Lo ono wong jingklang kok, jalannya yang tegak. Mesti kira jingklang kok. Ngerti nggak hukum? Hukum kan begitu, harus ada kelengkapan yang utuh. Gitu loh Mas. Lah ini enggak, hampir tidak memenuhi syarat semuanya, tapi aturannya mau dijalankan secara utuh, tidak bisa. Dan itu tidak ada yang ngerti petugas hukum begitu itu. Orang ngerti bedanya ya Mas, supaya teman-teman ini punya sangkulan. Orang ngerti bedanya hukum, konstitusi, keadilan, nurani. Itu ada 4 tingkat. Anyar lagi. Gaya gini kiri. Kalau hukum, Dimas, itu orang nyopet sama orang korupsi hukumannya beda. Bener nggak? Mosok nyopet pensil deh. Pasar hukuman kode karo koruptor ya tidak mungkin. Hukum mengenal itu. Kalau konstitusi tidak. Konstitusi itu taunya benar atau salah. Maka dia dasar hukum. Dia semacam usulul fikih kalau dalam Islam. Contohnya orang sholat, ngimami ini cerwot mencret. Batal lah Mas. Seluruh yang sholat ikut batal karena imamnya najis ya. Oke. Di sebelah besoknya terus ganti mamanya. Sing imam anyar iki orang yang dimencret ngentut ngurang. Banyak ngentutnya. Sama batalnya enggak? Sama batalnya. That is constitution. Ngerti enggak? Nah, kalau Mahkamah Konstitusi pertimbangannya adalah salah atau benar. Yang kosong Prabowo berapa daerah, yang suara tidak sah berapa daerah, yang Jokowi kosong berapa daerah tidak peduli. Satu saja tidak sah, batal. Itu konstitusi. Kalau tidak begitu, namanya diganti saja. Jangan Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Ya jenengin nolak cewek kamu. Kalau namanya Mahkamah Konstitusi itu begitu itu. Apalagi keadilan. Kalau keadilan itu kreatif.
belum ada dasarnya dia berani mengambil keputusan. Seorang hakim datang ke pengadilan tidak membawa pasal hukum, membawa rasa keadilan, kesadaran keadilan. Kalau pasal yang tersedia di buku tidak mencukupi karena kasusnya fenomenal, dia boleh bikin jurisprudensi baru. Itu namanya keadilan. Tapi di Indonesia tidak ngerti bedanya itu. Tidak ngerti bedanya fikih sama syariat sama harus. Tidak ngerti bedanya nuntut kalau rambune harus nuntut sopo. Nah, tapi tidak apa-apa, kita memang belum ngerti semua. Jadi kesimpulannya karena tidak ngerti semua masuk surga. Enggak tahu ini, loh, saya jelek-jelekin toh, enggak toh. Mau semua tak simpulkan masuk surga semua. Begitu Malik, loh kok masuk sana? Ini seharusnya di sini, wah negaranya rusak. Ayo sini, kamu kok begini-begini? Betul ngerti saja. Bilang nggak ngerti ya, masa dihukum? Mau tentang, lo kayak presiden namanya nenek, loh, lah kejadian pun lo kudu nenek, murah kok. Loh, nah betul dikandani. Kalau relawan pulau ya, salah orang lebih. Melbus warga kan, enak teman Indonesia. Ini mulanya bodoh lah, iya. Melbus warga terus. Jadi saya nggak nyalain dan nggak ngikut siapa-siapa kok. Tapi ini problem kita bersama. Terakhir sekali Dimas, cuma sekarang selama ini teman-teman sudah mulai sinis sama Indonesia terus diganti Nusantara, gitu ya. Tapi jangan lupa kemarin di Kenduri Cinta Nusantara nggak diterima. Teman-teman Sunda tidak terima kata Nusantara karena itu mau coba ya. Wah, akhirnya karena berdebat ini dua orang, yang satu Mojopaitan, yang satu Pasundan Siliwangi, saya bilang, saya kira solusinya jelas. Anda duduk jejer, tukar menukar pin BB, sekarang Anda jadi sahabat. Anda yang bertugas menentukan nama negara kita apa. Masa mau bertengkar terus? Anda sekarang bersahabat. Itu jalan keluar mainnya. Gitu loh. Soalnya kalau Nusantara nggak setuju, Merah Putih juga nggak setuju. Oh, Merah Putih itu mau cobain. Ayo piye. Lah nek dituruti Madura emang. Madura punya negara sendiri. Kacamata orang Madura. Orang Madura. Sumpahnya kan palapa, bukan laba-laba. Tapi aku terus terang, Mas, itu kaosnya warnanya apa, Mas? Warnanya apa, Mas? Menurut Muzamil, biru toh, biru. Apa mungkin mau jadi presiden? Kamu biru karo hijau ya sama beda. Itu apa? Arab tuh kelompok biru. Ini perawan masih biru, masih hijau. Terus lagi ya menurutnya. Begitu masuk neraka orang Madura, Jibril bersabda, tidak ada orang Madura masuk neraka. Lu gimana? Mau macam-macam, mau Hajar Rasul aja di Maklani. Pengawas. Kamu tahu nggak, orang Madura itu bedain hijau sama biru aja nggak bisa, apalagi masalah-masalah yang lebih tinggi. Kita masuk surga, masuk surga. Oke, sekalian, Dimas terima kasih ya, cukup berapa ya. Kita sekarang berpindah ke lainnya. Pak Muzamil nanti puncaknya ya, untuk mempertanggungjawabkan perbedaan antara hijau dan biru. Ini kasus serius loh gue. Iya coba. Aku nek nang toko gue nyebute cara Madura kan kerengan tau kowe. Karo petugas toko, "Wah, sing biru." Coba ke sing biru. Sing biru.
gereja orang iso bedake. Ini problem besar. Itu ora problem kebudayaan dan Betawi, itu problem peradaban. Mari teman-teman sekalian, ini kita berdirian bermacam-macam. Intinya sebenarnya ini menambahi contoh bahwa Anda tidak pernah bisa benar-benar menjadi bukan diri Anda. Anda boleh secara budaya Anda melakukan urbanisasi, secara filosofi Anda mengalami konversi dan seterusnya, tapi Anda tetap tidak bisa menjadi orang yang selain yang Allah tentukan, kan gitu. Jadi orang Suriname, Jawa yang dulu ke sana menjadi buruh tebu abad 17-18 itu meskipun tidak pernah pulang ke Pulau Jawa, mereka tetap orang Jawa dan mereka justru sangat menghargai nilai-nilai Jawa itu satu. Meskipun pasti terjadi distorsi kultural gitu ya, bahasanya juga tidak semelibis orang Jawa asli. Nomor dua, keistimewaan ini tolong bagi teman-temannya bukan Jawa jangan dipikir ini Jawa sentris ya. Keistimewaan orang Nusantara ini, aduh salah meneh. Nek Indonesia kainan Londo, nek Nusantara nggo wong Sundara setuju, nek Indonesia iki kaya ngene iki. Ngomong wis pokoke katulistiwa. Saya ingin kita nambahin Mas Edat ini. Jadi keistimewaan bangsa Anda itu sebenarnya bukan bangsa tapi persatuan bangsa-bangsa. Anda ini sebenarnya United Nation of Katulistiwa gitu ya. Jadi Madura itu memenuhi syarat untuk jadi sebuah bangsa, bukan hanya suku, juga yang lain-lain, Sunda, Betawi, Bugis, Sasak, Dayak, semua itu bangsa. Sehingga kalau kita menjadikan itu suku, sebenarnya kita rugi luar biasa, rugi sejarah dan rugi nilai. Tapi oke, tidak usah kita perpanjang untuk kali ini. Yang ingin saya katakan sama Anda adalah keistimewaan bangsa-bangsa kita itu tidak sekolah pun mereka punya mindset filosofi hidup yang jelas. Dan itu baku. Jadi misalnya saya pernah cerita di Maiyah kalau nggak salah, ada teman dari Bosnia yang kerja di Padang Panjang, Bukit Tinggi. Dia cuma kerja jadi penjaga perpustakaan, wongnya gede, ganteng, nom, neng gelem urip neng desa kayak ngono kuwi. Dan saya tanya kenapa, dia bilang, "Loh, saya di sini ini merasa hidup benar karena setiap orang yang saya temui itu membawakan ke saya nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa saya temukan di Bosnia." Jadi kalau orang Padang, orang Minang, orang Palembang, orang Jawa, orang Sunda itu dasar-dasar ilmu hidup itu punya. Jadi ilmu sangkan paran, dulu ada Tuhan, besok-besok kita ke Tuhan lagi namanya akhirat. Bahwa kalau orang berbuat jahat nanti akan kualat dan seterusnya, ada ngunduh waing pakarti, becik betiti Allah ketoro, Gusti Allah rasare. Itu menjadi ilmu standarnya bangsa kita. Meskipun di bangsa yang non Jawa mungkin bahasanya berbeda, tapi kita semua punya. Sementara kalau Anda ke Eropa, apa di Bosnia, Serbia, Bulgaria, Armenia, Rumania, itu harus orang terpelajar tingkat tinggi yang memiliki mindset nilai kehidupan. Kalau di sini tukang becak itu aja omongan filsafat yang ampuh. Tenang. Nah itu yang membuat kita survive terus dalam keadaan sehancur apapun negara kita. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia itu tidak terlawan. Itulah teman sekalian. Nah itu yang dibawakan oleh Mas Edot. Tadi kan Mas Edot ngomong lagunya lucu-lucu. Itu sebenarnya ada yang contohnya kan Bayu ngomong contohnya gitu. Sebenarnya Revi bisa itu. Jadi Anda nanti kalau pulang iseng-iseng nganggur, Anda browsing Karsimex ya, Karsimex itu grup campuran negro Jawa tapi membawakan lagu-lagu Jawa. Memang kayak jogetnya ya Jawa, negro tapi suaranya suara Afrika nih joget Jawa. Kayak Kanjeng pernah pentas sama orang negro yang di Suriname yang sangat mencintai budaya Jawa, yang berpakaian persis seperti orang Jawa dan bertekad nanti kalau mati dia sudah sediakan kain kafannya itu jarik
Jawa. Dan kemana-mana Kiai Kanjeng pergi, dia selalu ikut-ikut nyanyi. Kalau dia orang negro, Anda tahu orang negro dahsyat suaranya. Gitu. Tapi dia jogetnya Jawa. Jadi kalau Jawa Anda tinggalkan, Sunda Anda tinggalkan, Madura Anda tinggalkan, itu sebodoh-bodohnya bangsa. Karena Indonesia itu nggak ada. Indonesia itu kan cuma gaduh-gaduh. Gaduh-gaduhnya dipisah. Kubise kok deleke kene, lontongnya kok seleke piring dhewe, kacangnya wis bareng kok bisa iki lontong, iki kacang, iki kubis dan seterusnya. Indonesia nih gaduh-gaduh nanti. Gaduh-gaduh itu tidak ada. Indonesia itu tidak ada. Yang ada itu Madura, Jawa, Sunda, Bugis, Mandar, Minang, dan seterusnya. Indonesia itu cuma nama kesepakatan untuk manajemen bareng-bareng gitu dok. Tapi Indonesia sebagai kebudayaan tidak ada. Wong buktinya gaduh-gaduh begitu kok bisa-bisa unsurnya, gaduh-gaduhnya hilang. Lotek mereka hilang kok. Makanya namanya lotek, bukan high-tech. Bicara ini Pak almarhum siapa? Arwanto, aku miroke. Anyar ya, gue selawas sih bicaranya. Gitu ya Mas Edat ya. Oh memang kayak gundul-gundul pacul ya ada di Suriname itu, dan teman-teman Kiai Kanjeng di Belanda sangat dimanjakan oleh orang-orang Jawa yang di Belanda. Ngomongnya kasar-kasar, kowe Jawa, aku Jawa, kowe apik, aku apik. Kowe rene, kowe turu ning omahku, ana wong macam-macam tak pateni. Terus ngomong itu tas-tas ngono. Dan ternyata orang bangsa kita ini mau tidak pernah ke Pulau Jawa, tidak pernah ke Kalimantan, tidak pernah ke yang disebut Indonesia ini, tetap ketolong kayak wong ini. Carane gawe jaket, carane ndelok wong, musuhan, dilirik ngono, oh dilirik. Banting ngono. Itu sama tetap sama. Dan itu mau sudah di Korea 15 tahun, ono wong Vietnam simpangan lirik ngono. Oh, nesu tenan buah mati mlebu penjara. Mlebu penjara sisuke ilang saka penjara. Iku jajan aja Indonesia. Begitu masuk penjara, koncone dihubungi, piye carane koncone ngirim roti. Di dalam roti itu isinya benang kecil itu. Terus benangnya sekian puluh meter, sebagai sak roti kan cukup. Wes terus benangnya diulur ke jendela penjara dhuwurnya diulur terus bocah-bocah sing ning njaba siap tampar gede, terus benangnya nggonalin tampar tarik mundur. Akhirnya mudun saka tampar kuwi. Wong Korea ora paham. Kok bisa lari dari sini? Ora ngerti ilmu panglimu. Padahal yang mengakali maling ya. Jadi mas kalian, ini memperkuat Jawa digowo. Bukan sentris memang loh. Masa ayam menjadi ayam terus disebut ayam sentris? Ya tapi ya ayam tidak masalah. Kan selalu saya bilang kalau dalam Islam yang NU itu harus janjur. Jadi makiyah rano. Makiyah itu cuma kumpulan kita bersama-sama untuk dijenengi wae supaya kita bareng-bareng murni berpikir, murni menenangkan hati, murni mengurusi apa-apa. Itu cok, ora nyolongan, ora royoan, gelem antri, lanang wedok campur ora kelingan lanang ora kelingan wedok. Tapi di sini tidak ada gender. Buktinya tidak ingat kok bahwa ini laki atau perempuan. Kejaba sing pancen niate lagi ya faal bina. Jadi saran saya kayaknya imam itu judulnya di Suriname. Ya. Oke Mas Bambang siap? Teman-teman sekalian, di luar katakanlah 2 bulan 3 bulan sekali ada monolog, itu kita ingin di Kadipiro, di Rumah Maknya itu ada pendalaman materi agak lebih spesifik. Kita sebut saja selama ini sepakatnya forum gendong. Itu ceret forum gendong sehingga Anda ikut menggali, ikut mengeksplorasi. Jadi misalnya kita di sini bicara sesuatu yang harus kita perdalam benar-benar, itu kita lakukan secara khusus sebulan sekali di Kadipiro. Yang mau datang monggo, dan nanti segera akan ada pengumuman. Karena setiap bulan kita nyicil. Karena semua itu kita inventarisasi, semua sudah ada tafsirnya loh Mas. Gundul pacul sudah ada tafsirnya.
Di mana-mana belum ada loh, kita tok yang naswirin loh, ya. Daya teko, wis. Andi-andi lumut, wis. Semut-semut ireng, wis. Semua sudah kita tafsirkan loh. Ilir-ilir, wis kebiyen. Dan itu tafsirnya sangat serius. Ternyata tafsirnya menyangkut sesuatu yang sangat besar yang merupakan kunci kesalahan bangsa-bangsa kita sekarang ini. Gitu. Jadi muga-muga ini tenang sok-sok nek kowe wis ora ono, kowe wis karo Gusti Allah wis dikon mendhuwur mukswa ya toh, delok anak putumu tenang terus kok warisi apa namanya nilai-nilai yang bukan warisi ya, sudah kamu titipi nilai-nilai yang lebih fix daripada yang mereka pelajari di sekolah. Karena sekolahan kita bukanlah milik kita dan bukan berasal usul dari peradaban kita. Saya tidak nyalain sekolah, tetap sekolah yang tujuannya nyeneng ke ibumu kalau bapak. Nah gitu loh, itu lebih cepat loh skripsinya mas. Bener loh mas. Nek niatmu golek ilmu, orang tadi. Nek niatmu nyeneng ke ibu, bapak, cepet tadinya. Jadi tolong dirubah ideologi sekolahnya ya. Betul, ini serius menuntut Anda untuk mengambil keputusan Anda mau berada di sisi jalan apa di pusat jalan. Kalau kita ibaratkan hidup itu jalan. Kalau Anda di sisi jalan, itu Anda bergerak, itu yang bergerak ya sisinya itu Pak. Tapi kalau Anda di pusat jalan, Anda bergerak dengan frekuensi yang sama, itu seluruh jalan akan ikut bergerak. Ini metafor sangat simplifikatif ya, tapi untuk simulasi Anda lakukan sendiri-sendiri. Maksud saya gini, jadi di Ma'iyah, di Kadipiro, di tempat saya dan seterusnya itu dari dulu kan sebenarnya didatangi oleh berbagai macam sisi jalan. Orang yang sekarang paling berperan untuk menentukan kabinet berikut ini adalah orang yang datang ke Kadipiro sebelum Pilpres. Umpamanya. Jadi Kadipiro tidak bisa Anda tuduh dia berada di sisi ini apa di sini karena dia di pusat jalan. Nah dia di pusat itu bukan berarti dia pemimpinnya, tetapi karena nilai yang dipilih oleh Ma'iyah itu adalah nilai-nilai yang mendasar dan fokus dari urusan substansial manusia, maka dia mau tidak mau dia akan berada di pusat jalan. Jadi dan ini tidak hanya politik nasional, ini macam-macam mas.